Lo pasti sering dengar kalimat klasik, petani itu pahlawan pangan, tapi kenapa tetap hidupnya susah? Nah, sebenarnya masalahnya bukan sesimpel itu. Yang bikin petani tetap miskin itu bukan cuma satu faktor. Ini kayak bola salju yang menggelinding terus tanpa henti. Pertama, masalah paling kelihatan, rantai distribusi yang terlalu panjang. Lo tahu kan, harga sayur di petani cuma 5.000, tapi sampai kota bisa jadi 20.000. Yang ambil margin itu bukan satu orang, tapi banyak banget orang di sepanjang rantai itu. Tengkulak, pengepul besarnya lagi, pedagang pasar, distributor, sampai tukang parkir pun ikut ngambil jatah. Jadi walaupun petani kerja paling berat, tapi justru dapat paling sedikit. Tapi, kalau menyalahkan rantai distribusi doang, itu nggak fair juga. Kita juga harus jujur, ada masalah di petani sendiri. Masih banyak yang nggak mau belajar teknologi baru, masih ikut pola lama, yang penting tanam aja, nggak catat biaya, nggak hitung risiko, nggak hitung HPP. Alhasil, mereka nggak pernah sadar mereka tuh sebenarnya rugi atau untung. Terus, akses modal juga jadi masalah klasik. Petani butuh uang untuk beli bibit, pupuk, pestisida. Tapi karena nggak punya laporan keuangan, nggak punya jaminan, mereka susah pinjam ke bank. Akhirnya balik lagi ke tengkulak yang ngasih modal, tapi dengan syarat hasil panen harus dijual ke dia. Ini kayak lingkaran setan. Petani butuh modal, ambil dari tengkulak, harga dipaksa murah, petani rugi, tahun depan ulang lagi. Belum lagi masalah cuaca ekstrim, gagal panen, serangan hama, dan ketergantungan pada satu komoditas. Banyak petani cuma tanam satu jenis sayuran atau satu jenis padi. Padahal itu risiko besar banget. Begitu harga turun, tamat, nggak ada backup. Dan terakhir, yang jarang dibahas, kita sebagai konsumen juga ikut salah. Kita maunya harga murah, mau sayur kualitas bagus, tapi nggak mau bayar lebih. Mau organik, tapi maunya harga biasa. Semua orang pengen petani sejahtera, tapi kalau harga naik sedikit langsung marah. Jadi, salah siapa? Semuanya salah. Petani salah, pemerintah salah, konsumen salah. Tapi yang paling penting bukan nyari siapa yang paling salah, yang penting adalah siapa yang mau berubah duluan. Jadi, menurut lo, kalau mau petani sejahtera, siapa yang harus mulai duluan?